Kalau mau melihat Indonesia 20 tahun yang akan datang, lihat anak-anak kita yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di SLTA. Yang sekarang umurnya masih 18 tahun. Berarti kalau 20 tahun akan umur 38 tahun. Dengan umur 38 tahun, kita yang sekarang sudah 40-50, insya Allah jika masih diberi kesempatan hidup, sudah tidak sesehat hari ini. Dan generasi berikutnya akan mengisi kehidupan kebangsaan, keindonesiaan, keagamaan yang akan datang. Karenanya, lurus tidaknya cara berpikirnya anak-anak kita akan menjadi gambaran Indonesia lurus, tegak di tahun-tahun akan datang. Karenanya anak-anakku sekalian, ayo kita siapkan diri kita semuanya menjadi generasi yang membanggakan orang tua, membanggakan seluruh elemen bangsa, dan berkontribusi untuk kehidupan, kedamaian, kesejahteraan, pertumbuhan Indonesia masa depan. Cara berpikir seperti ini penting kita kuatkan lagi, biar kita semua ini berpikir cara prinsip yang madura. Yang madura kentoh, cara prinsipnya sederhana, anak-anakku sekalian. Kalau ingin terhormat, hormati orang lain. Kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Artinya, kalau ingin menjadi generasi emas masa depan, hormati orang tua kita, guru kita, maka guru kita akan memberikan kontribusi baik kepada kita. Dan kita betul-betul menyiapkan kita semua menjadi generasi emas. 2 hari yang lalu, saya melepas orang Pamekasan dari keluarga tidak mampu melanjutkan pendidikan S1 di Guangzhou, Tiongkok. 6 bulan yang lalu, ini 2 hari yang lalu, di pendopo sini, 1 dari Pelengahan, 1 dari Larangan, 1 dari Pakong, 1 lagi dari Kecamatan Kota. Kenapa pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan banyak beasiswa kepada anak-anak kita yang mau menjadi generasi emas, biar kemudian pikiran saya suatu saat, anak-anakku yang hadir sekarang atau yang belum hadir, suatu saat Bupati Pamekasan sudah begitu sampean semua. Kalau cara berpikirnya sudah lengkap, hatinya lurus, pikirannya lurus, dan kita ini hati kita isinya Sayyidina Muhammad, insya Allah akan menjadi pemimpin tidak korupsi. Pemimpin yang walaupun dihujat kayak apapun, tetap ditegak di jalan yang lurus, tegak. Karena dihina tidak akan mungkin mati, disanjung tidak akan terbang. Ini kira-kira. Adekku sekalian yang saya hormati, rasanya kalau ada pemimpin sekarang dihina terus melawan, itu pemimpin yang tidak mencintai Sayyidina Muhammad. Saya pernah suatu saat diundang ke acara mantenan. Di mantenan saya dimarahi luar biasa oleh tuan rumahnya. Saya tersenyum, bahagia, dan saya menyampaikan dalam hati dan pikiran saya, alhamdulillah Allah melatih kesabaran kembali kepada saya. Beberapa orang yang waktu itu panik takut saya melawan, saya tepuk punggungnya, sudah tenang. Nyampe di mobil, istri saya tanya, Mas, sabar apa enggak? Kalau tidak sabar, ayo kita pulang saja. Sabar. Gimana kok sabar? Begini. Saya jawab ke istri saya, kira-kira Sayyidina Muhammad ini dengan Badrut Tamam lebih mulia siapa? Istri saya tegas, Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ini harum di bumi, harum di langit. Bersinar di bumi, bersinar di langit. Bahkan sebagian dari hadis qudsi mengatakan, kalau karena tidak mau menciptakan Sayyidina Muhammad, Allah tidak akan menciptakan bumi dan isinya, termasuk kita semuanya. Orang agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus oleh Allah di bumi, diancam, diludahi, dihina, mau dibunuh dan seterusnya. Apakah Sayyidina Muhammad membalas ancaman, hinaan, bully dan segala hal? Tidak pernah membalas. Ini titik.
Baru kemudian Badrut Tamam ini salah beceng neng cerai. Lah beceng di neng cerai. Kira-kira kalau dihina terus melawan, apa tidak malu ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasanya kalau kita ini masih dihina, masih merasa tersinggung, jangan-jangan di hati kita ini bersolawat, tetapi di hati kita menjauhkan diri dari sifat-sifat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengajak kepada kita semua, seluruh anak-anakku, para siswa, tancapkan di hati kita kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Hati kita ini Mekah dan Madinah, pikiran kita semua Jerman. Bahkan pikiran kita ini Frankfurt gak apa-apa. Tapi di sini kita selalu berzikir dan meniru akhlak Sayyidina Muhammad. Angung eko cah mabe geluh tempem sareng geluh. Jelas? Jelas Banda? Semangat enggak suatu saat ada yang mau jadi bupati ini? Ada yang mau jadi Kapolri? Ada yang mau jadi Panglima TNI? Mau jadi apa saja, yang penting di sininya tuntas. Insya Allah kita ini akan menjadi generasi bangga, generasi muda yang membanggakan siapapun. Ada satu kalimat pendek yang sering saya ingat. Jika kita bukan bagian dari penyelesaian, maka memungkinkan kita ini persoalan. Adik-adik setelah pulang dari acara sini, catat di pikiran masing-masing, bismillah, katanya Pak Bupati, saya harus menjadi persoalan kehidupan, kebangsaan, keagamaan, dan kenegaraan masa depan. Sanggup enggak ini? Sanggup ya? Kalau sanggup, belajarnya yang tekun. Kalau sanggup dan siap menjadi generasi yang membanggakan, hormati guru-guru di sekolah. Bahkan, ayo kapan-kapan saya undang SMA 1, SMA 2, ada yang kemarin SMP 1, datang ke pendopo. Saya dulu waktu kecil lewat di depan pendopo takut. Takut lewat di depan pendopo jadi bupati. Kalau sudah diundang ke pendopo, mestinya jadi gubernur nanti. Gitu loh kira-kira. Wong saya takut lewat depan aja jadi bupati, ini diundang bupati ke pendopo. Masa kamu jadi gubernur? Mau enggak jadi gubernur? Jadi bupati ini luar biasa manfaatnya. Satu kali tanda tangan bisa membelikan mobil untuk seluruh desa di Kabupaten Pamekasan. Satu kali tanda tangan bisa membiayai anak-anak kita kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Satu kali tanda tangan bisa memberangkatkan anak-anak kita kuliah di Guangzhou. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang tidak punya kebijakan di bidang pemerintah. Karenanya, saya terakhir ingin mengajak kepada kita semua, ayo bersyukur anak-anakku sekalian, dengan bersyukur, bangun etos yang bagus. Setelah ini bilang ke orang tuanya, pulang dari sini, Pak, katanya Pak Bupati, saya di sini harus berselawat, dan saya harus rajin belajar. Sampaikan ke orang tuanya, tentukan cita-citanya, saya ingin menjadi apa yang ingin dibayangkan. Mau menjadi presiden, cita-citanya silahkan. Mau jadi Kapolri silahkan, mau jadi Panglima TNI silahkan, mau jadi gubernur silahkan, mau jadi bupati silahkan. Yang penting kun rojulin du himmatin aliyatin rijluka fit turab wa ra'suka fil khataya. Jadilah generasi yang kaki kita ini tetap menginjak bumi, tetapi cita-cita kita setinggi langit. Sanggup enggak bercita-cita baik? Mau jadi orang baik semuanya? Kalau mau jadi orang baik, ilmunya harus cukup. Setelah ini, Gus Islah akan memberikan ceramah kepada kita. Kehidupan di luar kita ini seakan-akan sudah gawat. Gawatnya ini, katanya Gus Islah, bukan karena apa-apa. Gawatnya karena ada sebagian kelompok tertentu yang pahamnya salah, bukan salah paham. Kalau salah paham, dijelaskan selesai. Tapi kalau paham salah, itu butuh waktu yang panjang untuk bisa menyelesaikan. Orientasi hidupnya, orientasi
perjuangan yang berbeda. Hanya pahamnya salah, karena pahamnya salah butuh cara. Karena ada persoalan tetap menjadi generasi yang mencintai Pancasila, serta mencintai Indonesia. Kalau mau ikut ormas ya, NU atau Muhammadiyah sudah cukup. Wes. Halo. Wes, itu saja sudah. Kalau sudah itu saja. Kalau tidak, ya boleh sedikit boleh. Wes, ikut NU dan Muhammadiyah sudah. Karena dua organisasi ini yang berkontribusi besar untuk lahirnya dan merdekanya Indonesia. Kalau yang lain-lain sudah, agak minimal jaraknya 1 meter lah, ya. Jelas ya? Jelas tidak ini? Datang ke Muhammadiyah boleh. Semuanya, Pak, saya mau belajar ilmunya Ki Ahmad Dahlan boleh. Datang ke kantor NU, Pak, saya ingin belajar ilmunya Ki Hasim Asy'ari boleh. Pak, saya ini mau datang ke yang sedikit-sedikit kafir. Lawang dulu Wali Songo itu yang kafir gitu, dipukul. Sekarang yang Islam itu dipukul gitu. Dan salib menikah aman ya. Dulu yang belum Muslim tidak dipukul. Sekarang yang Muslim dipukul. Coba. Karenanya ngundang diskusi di sini biar kita tidak saling pukul, saling rangkul, saling sasar, saling asuh, karena kita mengamalkan ajaran Sayyidina Muhammad yang mencintai di antara satu umat dengan umat yang lain, mencintai di antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, bahkan di antara saya dengan adik-adikku sekalian ini kalbunyanil wahid, seperti satu bangunan. Kalaupun ada yang salah, ayo kita bimbing bareng-bareng. Kalau ada yang benar, ayo kita ikuti bareng-bareng. Jelas ya? Atas nama pemerintah kabupaten, saya menyampaikan selamat hari peringatan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kita semua mencintai Sayyidina Muhammad lahir batin. Hati kita bersolawat, kaki, tangan, dan cara berpikir kita mengamalkan ajaran Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.